الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم يلقاهم الله نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas diucapkan seorang hamba yang lemah ini melainkan ungkapan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan, yang telah memberikan kita nikmat keimanan, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan di tengah cuaca yang mungkin terkadang menjadikan sebagian orang sakit, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, yang telah mengantarkan kita, yang telah membimbing kita dengan sabda-sabdanya, dengan perilaku beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai perangai yang kita ikuti. Dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadi mengetahui tentang bagaimana kehidupan yang ideal itu, tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana tujuan hidup itu sendiri, dan tentang memahami bagaimana setiap detik dari aktivitas kita. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah bulan terakhir untuk persiapan menuju Ramadan. Bulan Sya'ban bukanlah bulan yang biasa-biasa saja. Bulan Sya'ban bukanlah bulan yang harus kita remehkan sebagaimana bulan-bulan yang lain. Bulan Sya'ban bukanlah bulan yang harus kita lupakan. Tapi bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala titipkan keberkahan-keberkahan di dalamnya. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya, memperkuat ibadahnya. Karena di bulan Sya'ban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ini adalah momentum terakhir yang tidak kita harus melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala lebih giat daripada bulan-bulan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Sya'ban, jika kita lihat dari perspektif sejarah, ada beberapa kegiatan atau ada beberapa peristiwa-peristiwa besar meninggalnya seorang ulama pada saat bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah waktu meninggalnya Al-Imam Ibnu Hazm. Al-Imam Ibnu Hazm adalah salah seorang ulama faqih, ahli fikih, yang beliau berorientasikan bermadhab al-Zahiri. Jika kita mengenal ada 4 madhab yang terkenal, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Meskipun jika kita mempelajari dalam perspektif fikih, madhab tidak hanya 4 saja. Al-Imam At-Tabari memiliki madhab yang bernama madhab Tabari. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri memiliki madhab tersendiri yang namanya madhab Ats-Tsauri. Termasuk juga Ibnu Hazm yang beliau berasal dari Andalusia, berasal dari Spanyol, beliau memiliki madhab tersendiri yaitu madhab Al-Zahiri. Namun semua madhab-madhab itu tidaklah seeksis 4 madhab yang kita kenal. Pemikiran-pemikiran mereka itu tidak selalu bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di muka bumi ini. Sehingga madhab hanya tersisa, atau yang perkataannya bisa kita jadikan sebagai referensi, yang dari perkataan-perkataan ulamanya, dari dalil-dalil yang mereka gunakan, yang bisa kita jadikan referensi untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada dalam 4 madhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sekalipun kita tidak menafikan madhab-madhab yang lain, namun dalam konteks ini Al-Imam Ibnu Hazm memiliki satu pandangan tersendiri yang di dalam madhabnya disebut sebagai madhab Al-Zahiri. Beliau meninggal pada tanggal 28 Sya'ban 456, beberapa hari sebelum masuknya Ramadan. Artinya di bulan Sya'ban ini ada peristiwa yang sangat besar, yaitu salah seorang ulama yang begitu agung
di dalam dunia Islam yang memiliki karya begitu banyak. Ibnu Hazm memiliki beberapa karya, Al-Muhalla, ya. Lalu Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, dan ada beberapa referensi-referensi lain yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Tidak hanya Ibnu Hazm saja yang meninggal pada saat bulan Sya'ban. Al-Imam Ibnu Malik, siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Malik? Siapapun yang pernah belajar di pesantren, siapapun yang pernah belajar ilmu nahwu, mereka pasti tahu tentang yang namanya satu buku yang berjudul Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik adalah kumpulan syair yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Malik, yang semua isi syair tadi yang berjumlah kurang lebih 1000 bait, yang isinya itu adalah tentang kaidah-kaidah bahasa. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahidahu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, dan seterusnya. Al-Imam Ibnu Malik menyusun kaidah-kaidah bahasa ke dalam syair yang begitu panjang, sekitar 1000 bait syair, yang 1000 bait syair tadi disyarah oleh banyak sekali ulama, seperti Ibnu Hisham dalam kitabnya Awdhul Masalik, seperti Ibnu Aqil yang menulis kitab Syarah Ibnu Aqil. Artinya apa? Artinya salah seorang ulama ahli bahasa besar, beliau meninggal pada saat bulan Sya'ban, lebih tepatnya meninggal pada tanggal 12 Sya'ban 672 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu, Ibnu Hazm sebagai seorang faqih, sebagai seorang ahli fikih. Satu lagi adalah Ibnu Malik sebagai seorang ahli bahasa, yang mereka memiliki sejarah besar meninggalnya di bulan Sya'ban. Artinya, bulan Sya'ban ini bukan tentang persoalan keutamaan-keutamaannya saja dari sisi dalil-dalil saja, tapi peristiwa-peristiwa besar lahir pada saat bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara kita untuk mempersiapkan Ramadan ini yang dimulai pada saat bulan Sya'ban? Apa saja yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita pada saat di bulan Sya'ban? Salamah bin Kuhail menyebutkan anna syahru Sya'ban syahrul qurra, bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Artinya apa? Artinya di saat kita masuk ke dalam bulan Sya'ban, maka Al-Quran sudah harus berada dalam genggaman kita. Al-Quran sudah berada langsung, yang kecil masuk ke dalam kantong kita. Artinya Al-Quran harus sering kita baca pada saat bulan Sya'ban. Wa kana Habib bin Abi Thabit yaqul, Al-Imam Habib bin Abi Thabit menyatakan fi bidayati syahri Sya'ban, di awal bulan Sya'ban beliau menyebutkan hadza syahrul qurra, ini adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Sekarang kita baru dimasuk di awal Sya'ban. Artinya, mulai saat ini tidak ada alasan lagi. Tidak boleh ada keluhan-keluhan lagi. Tidak boleh ada yang ditunda lagi. Bahwa ini adalah masa terakhir kita sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Siapapun yang berhasil di bulan Sya'ban, atau bahkan dia sudah mempersiapkannya di bulan Rajab, maka dia akan berhasil pada bulan Ramadan. Tidak hanya Salamah bin Kuhail dan Habib bin Abi Thabit yang menyebutkan, wa kana Amr bin Qais yufarrighu nafsahu li qira'atil Qur'an. Amr bin Qais, beliau menghabiskan dirinya pada saat di bulan Sya'ban untuk membaca Al-Qur'an. Wa kana Zubayd al-Yami, Al-Imam Zubayd al-Yami menyebutkan, beliau dari kalangan tabi'in yang tidak bertemu dengan Rasulullah namun bertemu dengan sahabat, yajma'us sahabah radhiyallahu anhum. Dia mengumpulkan para sahabat yatanafasuna fi tilawatil Qur'an, untuk berlomba-lomba dalam tilawah Al-Qur'an. Wa khatmuhu aktsar min marrah, dan menghatamkan Al-Qur'an tidak hanya sekali saja tapi lebih dari sekali. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Karena kita tahu bahwasanya bulan Ramadan yang akan kita temui nanti sekitar kurang dari 1 bulan lagi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Qur'an. Cara kita untuk menghormati bulan Ramadan tadi, maka kita harus mempersiapkan dengan banyak-banyaknya membaca Al-Qur'an. Banyak-banyak untuk mentadabburi Al-Qur'an. Banyak-banyak untuk menyelami isi-isi dari Al-Qur'an. Banyak-banyak untuk mendengarkan Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar membaca saja, tapi mendengarkan dan juga mengkajinya. Maka tancapkan dalam diri kita, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam diri kita, kuatkan dalam diri kita, sekalipun cuaca tidak sesehat yang kita pikirkan. Mungkin setiap hari hujan, fisik kita mulai melemah.
Tapi kita harus tahu bahwa dalam ibadah ini harus banyak sekali pengorbanan yang harus kita laksanakan. Sekalipun fisik kita itu masih lemah, tapi selama lisan kita masih bisa berbicara, lisan kita masih bisa mengucapkan, lisan kita masih bisa mengutarakan hal-hal yang baik, maka bukalah Al-Quran dan bacalah setiap detil-detil dalam Al-Quran. Karena lisan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua fisik kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk di mana kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah ketika kita menjadi seorang penghafal atau seorang yang cinta terhadap Al-Quran. Mungkin kita tidak semuanya bisa menghafal Al-Quran, tapi selama di dalam hati kita masih ada Al-Quran, yang bahkan Rasulullah SAW sendiri dikatakan oleh Aisyah bahwa akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, tanda bahwa Al-Quran ini bukanlah hal yang sembarangan. Kalau kita giatkan diri ini di bulan Sya'ban ini dengan membanyak baca Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ucapkan dan sering kali saya pesankan kepada siapapun yang hendak menuju bulan Ramadan bahwa ada 3 persiapan yang harus kita siapkan sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Yang pertama itu adalah i'dadul qalb, persiapan hati kita. Siapkah hati kita untuk menuju Ramadan? Dalam arti, hati ini harus menjadi bersih terlebih dahulu sebelum masuk di bulan Ramadan. Sehingga pada saat kita masuk di bulan Ramadan, tinggal kita menikmati namanya pahala-pahala yang ada dalam bulan Ramadan. Kalau hati kita ini masih belum teduh, hati kita masih banyak permusuhan, Allah Subhanahu wa taala adalah Ghaffar, yang Maha Pengampun. Maka masa kita hambanya tidak bisa meniru akhlaknya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengampun dan jadi pemaaf. Maka lembutkanlah hati ini, kuatkanlah hati ini agar pada saat kita masuk di bulan Ramadan, hati ini betul-betul siap untuk mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Yang kedua adalah i'dadul aql, persiapkanlah akal kita. Maksudnya adalah persiapkanlah ilmu kita. Bahwa terkadang kita seringkali menemukan beberapa detil-detil di dalam bulan Ramadan atau detil-detil fikih yang ada di dalam bulan Ramadan. Itu yang seringkali masih terluput dalam diri kita. Semisalkan ya, ketika nanti ada orang yang seringkali bertanya, bagaimana ya Ustadz? Jika kalau misalkan kita sedang makan pada saat sahur, lalu di tengah-tengah waktu sahur itu lagi sedang ngunyah, atau tinggal sebentar lagi masuk ke dalam tenggorokan, tiba-tiba sudah azan. Apakah saya harus menelannya atau harus memuntahkannya di situ? Nah, itu detil-detil seperti itu silahkanlah untuk dibicarakan dan ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang memang memiliki kapasitas di masjidnya, di masjid manapun di sana. Artinya, banyak sekali fikih-fikih yang harus kita jawab sebelum masuk bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu kita sudah tidak banyak bertanya lagi mengenai hukum A, mengenai hukum B. Ketika kita mau gosok gigi di tengah-tengah bulan Ramadan, barangkali lupa pada saat sahur, lalu ketika baru bangun, sudah subuh, dia tidak sempat sahur, lalu dia sholat subuh, apakah pada saat sudah masuk waktu subuh, dia diperbolehkan untuk menggosok gigi. Nah, ini tentu detil-detil yang ada dalam Al-Qur'an, detil-detil di dalam hukum-hukum di bulan Ramadan itu harus betul-betul kita pelajari sehingga di bulan Ramadan kita tinggal menikmati indahnya bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah i'dadul jism atau i'dadul badan. Persiapkanlah fisik kita.
persiapkanlah fisik kita. Maka itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Aisyah menyebutkan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Bahwa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa di dalam 1 bulan, ya, melainkan hanya Ramadan saja. Artinya, selain bulan Ramadan tidak ada puasa-puasa yang harus dikerjakan 1 bulan full. Jadi hanya bulan Ramadan saja yang 1 bulan full dilaksanakan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa pada saat bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah ingin mengedukasi kita. Saat banyak orang yang mungkin di awal puasa mahnya kambuh. Pada saat di awal puasa fisiknya mulai kaget karena biasa untuk makan banyak, tiba-tiba harus mengurangi makanan. Maka di bulan Sya'ban adalah momentum yang paling tepat untuk kita mempersiapkan fisik kita agar kita memperbanyak puasa. Sekalipun juga kita harus memperhatikan cuaca di Jakarta ini seringkali hujan. Maka tadi ya, perbanyaklah minum vitamin, makanlah yang sehat di situ. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga fisik kita. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbun ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Untuk itu, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda was sadad. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.